Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan mari lanjutkan lagi rekap The Ultimate of All Ages. Maaf sebelumnya kalau update-nya cukup lama, karena memang masih penyesuaian dengan jadwal kerja yang baru. Nah, akhirnya kita sekarang akan masuk ke part 13. Part kali ini Ane ambil dari chapter 142 sampai dengan 154. Yun Xiao saat ini sedang melakukan banyak pengaturan untuk membangun kekuatan di kota Martial Flame miliknya. Sebelumnya, dia merekrut banyak orang untuk dijadikan sebagai pasukan. Tentu ada bayaran besar yang akan orang-orang itu terima kalau mereka mau bergabung, seperti pil, senjata Xuan, ataupun Primordial Stone. Lalu, untuk mensuplai kebutuhan pil serta senjata Xuan, Yun Xiao membelinya dari perusahaan dagang Tian Yuan, juga Thousand Treasure Tower. Dan untuk saat ini, Yun Xiao berencana untuk menggunakan para alkemis dari ibu kota kerajaan yang beberapa hari lalu ia undang. Nah, di awal part kali ini, Yun Xiao mendemonstrasikan pembuatan pil tingkat 4 di depan para alkemis. Namun di sini, Yun Xiao tidak bekerja sendiri, melainkan dia dibantu oleh Zhang Qingfan serta Su Han. Itu semua karena soul power milik Yun Xiao sendiri belum cukup untuk membuat pil tingkat 4. Lalu, dengan bimbingan Yun Xiao, mereka pun mulai menyempurnakan pil. Dan Yun Xiao juga menunjukkan salah satu teknik pemurnian andalannya di masa lalu. Setiap gerakannya memberikan pencerahan. Beberapa alkemis seperti terbuka pandangannya dan kemudian mereka pun mendapatkan pencerahan. Bahkan Liang Wenyu yang sudah lama terjebak di tingkat 2 akhirnya merasakan gejolak soul power miliknya yang ia rasakan berada di tingkat 3. Di depan semua orang, Yun Xiao menunjukkan teknik pemurnian yang luar biasa. Bahkan dia juga menggunakan True Fire milik Punix untuk memadatkan pil ini. Namun, rupanya bukan hanya para alkemis yang mendapatkan manfaat dari semua ini. Bahkan Yun Xiao sendiri, dia merasakan kalau energi di dalam tubuhnya terus meluap-luap hingga akhirnya dia menerobos ke ranah Martial Master bintang 6. Lalu, setelah selesai, Yun Xiao menunjukkan bahwa pemurniannya kali ini bukan hanya membuat 1 atau 2 pil saja, melainkan ada total 16 pil tingkat 4 dengan kualitas tertinggi. Kali ini, Yun Xiao tidak hanya naik tingkat, tapi juga membuat 16 pil sekaligus dan memberikan pencerahan pada semua orang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para veteran di dunia alkemis. Yun Xiao saat ini sudah seperti dewa di hadapan para alkemis yang ada di sana. Terakhir, Yun Xiao masih memberikan beberapa nasihat kepada para alkemis itu sebagai bayaran untuk kerja keras mereka di masa depan. Yun Xiao kemudian mendemonstrasikan lagi teknik yang ia gunakan sebelumnya. Ini sungguh adalah sebuah anugerah besar untuk semua alkemis yang ada di sana. Bahkan, banyak dari mereka yang memutuskan untuk mengabdikan diri pada Yun Xiao selamanya. Mereka mulai membuat pil dengan penuh semangat saat ini. Di sisi lain, di dalam monumen dewa, Yian, dia berada di dalam sebuah gua yang ada di pusat monumen. Dia kini tengah berusaha keras untuk melewati ranah Great Martial Master. Sesungguhnya di tempat itu dia tidak lagi kekurangan energi Yuan. Artinya dia seharusnya bisa untuk menerobos dengan mudah. Tapi rupa-rupanya seperti ada penghalang yang menjulang tinggi bagaikan tembok yang membuat Yian berhenti di tempat. Yian sungguh frustasi, tapi dia terus mencoba. Sampai kemudian muncul sebuah suara. Suara itu mengatakan supaya Yian tidak menyerah dan lagi mencobanya. Yian tahu bahwa itu adalah suara dari Yun Xiao.
Lalu di bawah bimbingan dari Yun Xiao, energi dalam tubuh Yian terus melonjak dan akhirnya dia pun bisa menerobos dinding yang menghalanginya dan membuat dia mencapai ranah Martial Lord. Melihat semua ini, Yun Xiao pun merasa puas akan pencapaian dari Yian. Lalu kemudian, Yun Xiao mengirimkan suaranya pada semua bawahan yang ada di dekat sana dan meminta mereka untuk segera berkumpul. Di situ, Yun Xiao lalu memberikan setiap orang satu pil yang baru saja ia sempurnakan. Namun dia mengingatkan bahwa pil ini memiliki efek samping yang sangat kuat. Siapapun yang meminumnya akan merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Namun, jika mereka mampu melewati semua siksaan itu, maka mereka akan langsung naik tingkat dengan mudah. Selain itu, pil ini juga hanya bisa dikonsumsi oleh mereka yang sudah ada di ranah Martial Lord atau di atasnya. Karena itu sekarang semua orang mendapatkan satu pil, kecuali Xiao Qingwang yang mendapatkan 2 pil. Lalu, mereka pun mulai memakan pil ini dan berkultivasi. Yun Xiao serta harimau petir adalah yang pertama memakan pil itu. Dan dalam sekejap, Yun Xiao sudah naik ke ranah Martial Master bintang 7. Tunggu. Kan pilnya ini hanya bisa dikonsumsi untuk Martial Lord dan di atasnya. Tapi Yun Xiao itu adalah seorang Martial Master. Jangan heran, inilah kualitas MC yang memang beda. Dia bisa mengkonsumsi pil buatannya sendiri tanpa hambatan, meski tentu rasa sakit yang ia rasakan berlipat ganda. Yian yang kini melihat peningkatan dari Yun Xiao sungguh-sungguh terkejut. Tapi ini belum selesai. Energi Yun Xiao terus melonjak dan kemudian dia menerobos ke ranah Martial Master bintang 8. Tidak selesai di situ, Yun Xiao kembali memakan pil yang kedua. Dan akhirnya, dia pun menerobos ke ranah Martial Master bintang 9. Selain itu, harimau petir, Li Changfeng, Luo Yunsang, mereka juga telah naik tingkat. Energi Yun Xiao sendiri kini terus naik, sampai ke bintang 9 menengah. Lalu, dia akhirnya memuntahkan darah dan berhenti. Dia tahu bahwa tidak baik untuk melanjutkan ini sekarang. Setelah itu, Li Junyang, Chen Dazeng, dan yang lainnya juga sudah menyelesaikan pelatihan mereka. Kini semua orang benar-benar telah naik tingkat. Setelah itu, Li Junyang kembali menekan cucunya. Dia ingin beberapa pil lagi. Tapi Yun Xiao menjelaskan bahwa jika dikonsumsi secara terus-menerus, pil ini tidak akan menunjukkan efeknya. Karena itu tidak ada gunanya meminta terlalu banyak. Tapi tetap saja, Li Junyang meminta pada Yun Xiao memberinya satu lagi. Karena itu, Yun Xiao kemudian memberikannya, serta dia juga memberikan satu lagi pada harimau petir. Karena harimau petir itu adalah binatang buas yang fisiknya jauh lebih kuat daripada manusia. Setelah itu, Yun Xiao lalu pergi dan menemui Jiarong. Dia datang untuk menanyakan tentang formasi yang ia minta siapkan sebelumnya. Lalu setelah mengetahui kalau semuanya sudah selesai terpasang, Yun Xiao keluar dari monumen dewa dan muncul di depan kediaman penguasa kota. Yun Xiao kini tampak memeriksa sendiri formasi yang dipasang oleh Jiarong. Nah, kebetulan di sana ada juga Meng Wu. Meng Wu langsung bergegas melaporkan beberapa kondisi yang ada di sana. Termasuk juga dia memberikan barang yang dititipkan oleh pedagang dari Tian Yuan. Yun Xiao lalu melihat isinya. Dia kemudian menyerahkan itu pada Meng Wu, supaya dipergunakan oleh Meng Wu sebagai bayaran untuk para pendaftar. Tak lupa, Yun Xiao juga memberikan pesan agar Meng Wu juga mengumumkan pada semua orang bahwa besok semua yang sudah mendaftar dan juga pasukan inti surga supaya berkumpul di depan kediaman penguasa kota. Lalu setelah menyampaikan semua itu,
Yun Xiao kembali menemui Jiarong dan memberinya tugas yang baru. Setelah itu, Yun Xiao kembali masuk ke dalam gua terdalam di dalam monumen dewa. Dia kembali memakan pil yang sebelumnya. Namun kali ini, peningkatannya tidak banyak, meski rasa sakit yang ia terima meningkat dengan signifikan. Sampai pada akhirnya, Yun Xiao hanya bisa mencapai ranah Martial Master bintang 9 tahap puncak. Dan pada akhirnya hari pun berganti. Kini semua orang telah berkumpul di depan kediaman penguasa kota. Di sisi kanan itu adalah pasukan inti surga, dan di sebelah kiri mereka adalah pasukan rekrutan selama beberapa hari terakhir. Di antara mereka tentu ada Mani Mani Mani, yang mana nama aslinya itu adalah Qian Duo. Karena kedepannya akan selalu dipanggil Qian Duo, maka mari ganti Mani 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 dengan nama Qian Duo. Jujur, kali ini dia masih ada di sana karena Yun Xiao telah menjanjikan teknik kultivasi yang sangat ia butuhkan. Dan singkat cerita, Yun Xiao sendiri berdiri di depan semua orang. Dia memberikan beberapa pengumuman penting. Namun yang membuat semua orang terkejut, dan termasuk juga Qian Duo, adalah keberadaan Yun Xiao sendiri. Karena baru beberapa hari lalu, Yun Xiao itu adalah seorang Martial Master bintang 5. Tapi hari ini, dia tampil di depan umum dengan penampilan Martial Master bintang 9 tahap puncak. Qian Duo tahu bahwa Yun Xiao jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Bahkan, kalau kita andaikan seorang pangeran pun dengan segala sumber daya yang ia miliki, tidak akan bisa naik beberapa tingkat sekaligus hanya dalam beberapa hari. Karena itu, Qian Duo berasumsi bahwa orang yang ada di belakang Yun Xiao itu bukanlah orang sembarangan. Kemudian, di tengah kebingungan itu, Yun Xiao memerintahkan Qian Duo untuk naik panggung. Hal ini tentu menimbulkan banyak protes. Lagi pula, Qian Duo itu adalah seorang Martial King bintang 9. Tidak sewajarnya untuk memerintahkan Qian Duo dengan begitu saja. Tapi Qian Duo meski terlihat sedikit enggan, akhirnya maju dan naik ke atas panggung. Di sana, Yun Xiao kemudian memberikan sebuah slip giok, dan dia juga memberikan beberapa barang di dalam kotak. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa hari lagi saat mereka bertemu, Qian Duo harus sudah naik tingkat ke ranah Martial Grandmaster. Pernyataan ini jelas terdengar arogan. Tapi setelah Qian Duo melihat isi dari slip giok yang diberikan oleh Yun Xiao, dia pun kini tampak menyeringai. Qian Duo tahu bahwa dia mungkin tidak hanya akan menjadi seorang Martial Grandmaster, tapi kedepannya dia mungkin bisa menjadi seorang Martial Emperor, bahkan mungkin jauh lebih tinggi dari itu. Dan setelah menerima hadiah dari Yun Xiao, Qian Duo pun turun dari panggung. Lalu, tiba-tiba, di tengah semua itu seorang tamu tak diundang datang. Orang ini kini tampak marah-marah di atas kapal perang. Dia kini mengatakan kalau Yun Xiao telah mencuri soul power mereka dan dia bersumpah akan menghancurkan kota Martial Flame. Tentu hal ini membuat Yun Xiao marah. Lalu kemudian, ahli itu yang adalah seorang Martial Lord bintang 1 memutuskan untuk menyerang Yun Xiao. Kali ini Yun Xiao meminta semua orang untuk tidak ikut campur tangan. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya dan menebas serangan itu dengan satu gerakan. Semua orang terperangah, tapi ini belum selesai. Yun Xiao kemudian mengaktifkan arai yang terpasang di seluruh kota. Arai ini kemudian memunculkan sebuah pedang besar yang kemudian membelah kapal perang itu menjadi dua bagian dalam satu gerakan. Lalu, Yun Xiao juga mengeluarkan tripod miliknya dan melemparkannya dengan satu gerakan yang lain. Akhirnya, kapal perang itu pun hancur berkeping-keping di hadapan semua orang. Ini sungguh adalah pertunjukan yang bagus. Bahkan dengan kultivasinya yang hanya di tingkat Martial Master,
Yun Xiao bisa mengeluarkan serangan yang bahkan mengancam seorang Martial Lord atau bahkan mengancam seorang Martial King. Karena itu, kini semua orang tampak ketakutan pada Yun Xiao. Sementara di sisi lain, Qian Duo tahu bahwa Yun Xiao dengan sengaja tidak menyerang titik vital dari ahli yang datang tadi, sehingga ahli itu kini masih selamat. Lalu setelahnya, Yun Xiao meminta beberapa orang untuk membawakan ahli itu untuk ke depan panggung. Di sana ahli itu diinterogasi oleh Yun Xiao. Bahkan jika dia sebelumnya sangat keras kepala, tapi pada akhirnya dia takut mati. Jadi ahli itu mulai menceritakan tentang dirinya dan sektenya. Jadi orang ini adalah Bu Tianggong, seorang murid tingkat tinggi dari sekte Sky Locus. Sekte Sky Locus sendiri adalah sekte yang ada di pegunungan Qiyun, tempat yang soul powernya disedot habis-habisan oleh Yun Xiao. Mereka ini adalah sekte yang tidak terlalu besar, namun mereka memiliki sejarah yang panjang selama ribuan tahun. Bu Tiangong juga menceritakan bahwa di sektenya itu dipimpin oleh seorang Martial King bintang 9. Lalu kemudian ada juga 2 Martial King bintang 7, beberapa Martial King bintang 5 dan di bawahnya, serta puluhan Martial Lord. Mereka ini selalu berkultivasi tanpa peduli dengan dunia luar. Sampai beberapa hari lalu, energi Yuan di sekitar mereka menjadi semakin tipis. Bahkan sampai mereka merasa benar-benar habis. Hal ini tentu membuat para anggota sekte menjadi resah. Karena itu, dia dan beberapa temannya diutus untuk pergi dan melakukan penyelidikan tentang masalah ini. Kebetulan, dialah yang dikirimkan sampai ke kota Martial Flame. Sekarang Yun Xiao menjadi tahu akan kondisinya. Bahkan sebenarnya, dia sendiri sudah memperkirakan ini sejak lama. Lalu, daripada Yun Xiao minta maaf, Yun Xiao kali ini mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan Arai di kota Martial Flame. Karena itu, lebih baik sekte Sky Locus lah yang bergabung dengan kota Martial Flame dan kemudian menjadi bawahan dari Yun Xiao. Ini memang seperti sesuatu yang konyol. Sekte Sky Locus dirampok, dan kali ini mereka juga ingin dijadikan sebagai bawahan. Namun, meski Bu Tiangong mau protes, dia kini tidak punya daya. Yun Xiao kini langsung menariknya untuk menunjukkan jalan di mana sebenarnya letak dari sekte mereka. Yun Xiao sungguh tidak main-main. Dia bahkan mengeluarkan seluruh kapal perang miliknya. Di sana ada 3 kapal Tiger King serta kapal perang yang ia dapatkan dari perusahaan dagang Tian Yuan. Sampai detik ini, Qian Duo terus dibuat terkejut oleh Yun Xiao. Lalu singkat cerita, Yun Xiao meminta siapapun yang ada di atas Martial Master bintang 5, mereka harus ikut pergi bersama. Yang menolak akan langsung dieksekusi di tempat. Mendengar itu, semua orang pun segera naik ke kapal. Sementara pasukan inti surga, mereka semua belum mencapai ranah Martial Master bintang 5. Jadi, mereka saat ini tetap tinggal di kota. Sementara kini Yun Xiao berangkat ke pegunungan Qingyun. Dalam waktu singkat, Yun Xiao dan rombongannya akhirnya sampai di pegunungan Qiyun. Lalu dengan memadatkan energi Yuan di tenggorokannya, Yun Xiao berkata seperti menggunakan pengeras suara. Dia mengatakan bahwa sekte Sky Locus harus menyerah atau mereka akan di bumi hanguskan. Saat ini semua kapal perang sudah bersiap untuk menembak. Lalu, dengan komando Yun Xiao, semua kapal perang itu menembak penghalang dari sekte Sky Locus. Mendengar semua kegaduhan ini, akhirnya Neng Fei Cheng bersama dengan para bawahannya keluar dari sekte dan menyambut Yun Xiao dengan penuh amarah. Namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat Bu Tiangong yang saat ini menjadi tahanan dari Yun Xiao. Dan setelah itu, pada akhirnya penghalang dari sekte Sky Locus pun hancur
dan setiap kapal kini akhirnya menghentikan serangan mereka. Setelah menghancurkan penghalang itu, Yun Xiao lalu kemudian berkata dengan penuh nada mengintimidasi. Dia mengatakan bahwa kedatangannya kemari untuk memberikan kesempatan pada Sekte Sky Locus. Dia ingin Sekte Sky Locus bergabung dan tunduk pada kota Martial Flame. Jika mereka tetap tidak mau, maka Yun Xiao akan membumi hanguskan seluruh Sekte Sky Locus. Tentu, normalnya orang-orang dari Sekte Sky Locus akan menolak, tapi Yun Xiao terus mendesak. Dia juga mengatakan akan memberikan tempat yang memiliki kepadatan energi Yuan 10 kali lipat dibandingkan pegunungan Qiyun. Selain itu, Yun Xiao juga menjanjikan pil serta teknik kultivasi yang dapat membantu mereka berkembang. Namun, syaratnya bahwa semua harta milik Sekte Sky Locus akan menjadi milik kota Martial Flame. Neng Feicheng awalnya enggan menerima semua itu, tapi di akhir dia pun menjadi ragu. Bagaimanapun mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kota Martial Flame saat ini. Lalu di sisi lain, dia juga tidak ingin sektenya dihabisi oleh orang-orang dari kota Martial Flame. Pada akhirnya, jika mereka bergabung, itu justru akan menjadi kesempatan karena akan ada banyak tawaran yang menarik. Maka, Neng Feicheng akhirnya menyerah. Dia memutuskan akan menuruti permintaan Yun Xiao selama Yun Xiao memenuhi apa yang dia katakan sebelumnya. Dan tentu saja Yun Xiao berjanji akan semua itu. Kemudian Yun Xiao langsung menunjuk Neng Feicheng sebagai ketua tim dari Heaven Resolve dari kota Martial Flame, sembari tetap menjaga nama sekte mereka. Di akhir, Yun Xiao mengatakan beberapa hal yang membuat Neng Feicheng tampak bersemangat. Itu semua adalah rahasia untuk menerobos batasan dari Neng Feicheng yang sebelumnya membuat dia frustasi. Bahkan umurnya kini semakin pendek. Kalau dia tidak bisa menerobos ranah Martial Grandmaster, maka dia pasti akan mati. Setelah merasakan semua benefit itu, akhirnya Sekte Sky Locus menyerah tanpa ada masalah dan tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Namun kepada Yun Xiao, Feicheng kemudian meminta waktu 3 hari untuk membereskan barang-barang mereka sebelum mereka kemudian berpindah ke kota Martial Flame. Mendengar ini, Yun Xiao tidak keberatan dan mengizinkan semua itu. Tapi dia akan mengambil seluruh harta dari Sekte Sky Locus hari ini. Neng Feicheng tidak keberatan, dan setelah kesepakatan terjalin, Yun Xiao pun kemudian mengambil semua harta itu, dan setelah selesai, dia memutuskan untuk kembali ke kota Martial Flame dengan seluruh pasukannya. Di tengah perjalanan, Yun Xiao kemudian bertemu dengan seseorang. Orang ini adalah Fu Juchai dari Supreme High Palace. Dia datang untuk memberikan undangan pada Sekte Sky Locus. Mendengar nama Supreme High Palace, Yun Xiao ingat tentang semua orang yang bermasalah dengan dirinya. Lalu dia mulai memikirkan sesuatu. Yun Xiao kemudian menangkap pria itu serta mengambil kapal perangnya. Pria itu kemudian diajar dan dia diinterogasi oleh Yun Xiao. Pria itu akhirnya menceritakan beberapa pemimpin dari Supreme High Palace, di mana mereka dipimpin oleh seorang Martial Grandmaster bintang 3. Kemudian Yun Xiao juga menyempatkan diri untuk bertanya tentang Li Yi. Apakah memang benar bahwa Li Yi adalah salah seorang anggota dari Supreme High Palace? Lalu pria itu menjawab bahwa memang semua itu benar adanya. Walaupun mereka juga sebenarnya baru tahu kalau Li Yi itu adalah anggota dari Supreme High Palace yang belum lama ini menunjukkan diri. Yun Xiao kini akhirnya mulai menemukan titik terang. Dia tahu apa yang harus dia lakukan nanti. Lalu, untuk saat ini dia memutuskan untuk kembali dulu ke kota Martial Flame. Setelah sampai di dekat kota Martial Flame,
Yun Xiao terkejut saat dia merasakan aura yang mengerikan. Yun Xiao segera meminta semua orang bergerak dengan kecepatan penuh dan mereka harus siap untuk berperang. Yun Xiao kini merasakan adanya aura dari seorang martial grandmaster di tengah kota. Dan benar saja, saat ini di tengah kota seorang laki-laki yang terlihat sudah berumur melayang di langit dan memancarkan aura yang mengerikan ke seluruh penjuru kota. Lalu di depan mata Yun Xiao, orang tua itu kemudian menjatuhkan tangannya dan kota di bawah kakinya langsung ditelan oleh ledakan yang mengerikan. Karena satu serangan ini, bangunan yang ada di tengah kota pun berubah menjadi kawah yang besar. Penguasa kota, kalau kau tidak mau keluar, aku akan mencuci seluruh kota Martial Flame dengan darah. Kupastikan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari sini. Kata pria tua itu, yang mana dia memiliki nama Xing Yang Kun. Salah satu tetua dari keluarga Xing Yang. Kultivasinya sendiri ada di ranah Martial Grandmaster bintang 1. Melihat keberadaan dari Martial Grandmaster bintang 1 di depan mereka, para pasukan kini mulai ketakutan. Bahkan saat ini, ada orang yang berusaha untuk melarikan diri. Tapi, Yun Xiao menarik pedangnya dan tebasan emas memotong kepala dari pria yang berusaha kabur itu. Yun Xiao dengan penuh amarah berseru, "Siapapun yang berani melarikan diri adalah pengkhianat, dan setiap pengkhianat harus mati. Siapapun yang tidak mendengarkan perintah akan mati saat ini juga." Mendengar itu, semua orang pun terdiam. Mereka takut. Lalu, kemudian terdengar sebuah teriakan. "Penguasa, lihat itu!" Yun Xiao menoleh. Matanya memadat dan dia berteriak, "Meng Bu!" Saat ini, Meng Bu ditarik oleh Xing Yang Kun. Leher Meng Bu dicengkram oleh Xing Yang Kun. Lalu Xing Yang Kun berkata, "Kata gadis ini, Tuan Muda Yun akan membunuhku saat ia kembali. Apakah Tuan Muda Yun itu adalah penguasa kota ini? Jika memang iya, maka keluarlah. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap lembut." Xing Yang Kun melepaskan pegangannya pada leher Meng Bu dan akhirnya Meng Bu pun terjatuh. Kemudian Xing Yang Kun kembali mengangkat tangannya dan petir menyambar-nyambar. Dia kembali mengayunkan tangannya saat ini. Lalu, energi hijau kemerahan jatuh ke arah Meng Bu. Meng Bai yang melihat ini tampak berlari ke arah Meng Bu sambil berteriak. Dia sungguh merasa tidak berdaya. Dia sudah berlari sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa menggapai kakaknya. Sementara itu, Yun Xiao dia langsung membentuk arai pelindung. Sayang sekali, ini adalah serangan dari seorang Martial Grandmaster. Arai itu dapat ditembus dengan mudah dan Meng Bu akhirnya terkena tebasan. Darah Meng Bu jatuh seperti hujan. Matanya perlahan memutih dan Meng Bu kehilangan kesadarannya. "Bajingan, pergilah ke neraka." Yun Xiao benar-benar marah. Dia langsung membuat arai kota memasuki mode menyerang. Pedang cahaya turun dari langit, sementara kapal perang bersiap menembak dari segala arah. Xing Yang Kun tidak bergeming. Dia hanya membentuk pelindung di sekitar tubuhnya, dan dia menghalau seluruh serangan itu. Bahkan, Xing Yang Kun kemudian berkata dengan tenang, "Aku adalah tetua dari keluarga Xing Yang. Namaku Xing Yang Kun. Sekarang penguasa kota, keluarlah dan terima hukumanmu dariku." Namun kemudian, pesawat Tiger King melesat dengan cepat dan saat ini sudah ada di depan Xing Yang Kun. Pesawat itu menghantam pelindung yang dibuat oleh Xing Yang Kun sampai pecah. Xing Yang Kun setelah itu menahan pesawat ini dengan satu tangannya. Tapi ini belum selesai. Yun Xiao kembali membentuk segel di tangannya. Dia mengeluarkan tripod peringkat 5 miliknya dan kemudian membuka segel yang ada pada tripod itu.
Lalu Yun Xiao melemparkannya ke arah Xing Yang Kun. Melihat ini, Xing Yang Kun terkejut. Tripod yang seharusnya menjadi milik keluarga Suo rupanya ada di sini. Padahal sebelumnya dikabarkan kalau anggota keluarga Suo telah menghilang dalam perjalanan. Xing Yang Kun kini langsung menyimpulkan bahwa mereka telah dibunuh juga oleh penguasa kota. Kali ini, Xing Yang Kun akhirnya menyadari bahwa sang pemuda yang ada di hadapannya itu adalah penguasa kota. Bahkan, jika kultivasinya hanya seorang martial master, tapi rupa-rupanya dia adalah penguasa kota. Saat ini, Xing Yang Kun menahan tripod itu dengan kedua tangannya. Lalu saat dia sedang sibuk, Yun Xiao muncul dan menggunakan mata iblis bulan pada Xing Yang Kun. Bahkan, jika Xing Yang Kun adalah seorang martial grandmaster, rupanya dia cukup kewalahan dengan serangan mental ini. Dan saat berikutnya, Yun Xiao kembali menggunakan arai kota dan menghasilkan pedang cahaya penghakiman dalam jumlah besar. Xing Yang Kun tidak bisa menghindar. Dia harus menahan tripod itu dan juga dihujani oleh pedang cahaya di saat yang sama. Pada akhirnya, Xing Yang Kun terpental beberapa puluh meter. Meskipun saat ini pakaiannya tampak compang-camping, Xing Yang Kun kini berjalan seolah tidak terluka sedikit pun. Yun Xiao kembali berteriak, "Xianduo, bergeraklah sialan!" Xianduo akhirnya menjatuhkan sekeping uang emas yang besar. Dia dengan satu gerakan, lalu uang itu menghilang dan tiba-tiba mengunci tangan Xing Yang Kun. Xing Yang Kun tampak geram. "Bajingan kalian para semut-semut. Kalian benar-benar berani menantangku." Xing Yang Kun melepaskan aura inten miliknya. Dia kini menargetkan Xianduo. Tapi Xianduo dia tidak gentar. Dia mengeluarkan senjata suan miliknya yang seperti bulan sabit. Kemudian dengan terampil, Xianduo membelah aura inten milik Xiang Kun. Ini sungguh mengejutkan. Lagi pula, Xianduo kultivasinya itu masih lebih rendah daripada Xing Yang Kun. Dia bisa melihat bahwa senjata suan milik Xianduo itu bukanlah senjata suan biasa. Bahkan, Xing Yang Kun tahu kalau ini adalah situasi yang cukup berbahaya. Dia bahkan merasa harus segera pergi dari tempat ini. Namun, Xiang Kun tidak mungkin pergi begitu saja. Dia kembali memprovokasi Yun Xiao. "Memangnya kenapa kalau kau bisa menggunakan senjata suan tingkat 5? Kau hanyalah seorang martial master. Bahkan jika kau punya senjata suan tingkat 9 pun semua tidak ada gunanya." "Oh, kau mau mencobanya? Akan kubuat kau menjadi pil," kata Yun Xiao yang lalu mengeluarkan api biru Phoenix. "Sial, api itu berbahaya. Api apa ini?" Xing Yang Kun merasakan kengerian dari api milik Yun Xiao. Lalu dia mengeluarkan auranya dan mencoba untuk menghancurkan koin emas yang mengekang tubuhnya. Sementara, Yun Xiao sudah membentuk berbagai segel di tangannya. Dia menggabungkan tripod miliknya dan api biru Phoenix. Untuk menahan semua itu, Yun Xiao membuka teknik ketiga dari kultivasi Tiran Body. Inilah Tiran Body Like a Glass yang sangat kokoh. Kini aura Yun Xiao meledak beberapa kali lipat. Dan Xing Yang Kun mulai merasakan kengeriannya. Dia tahu dia tidak akan bisa lari dengan mudah. Maka jalan terbaik adalah dengan menyerang. Xing Yang Kun menyerang Yun Xiao dan berteriak, "Bajingan, kau harus mati hari ini." "Kaulah yang akan mati," kata Yun Xiao. Lalu tripod miliknya melaju bersama dengan api Phoenix menabrak Xing Yang Kun. Semua orang tampak linglung. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berpikir bisa lolos dari serangan ini. Untungnya, Xing Yang Kun masih sempat membentuk penghalang dan menahan serangan ini. Jika tidak, maka Xing Yang Kun pasti sudah menjadi abu. "Hari ini kau telah lancang.
Bahkan jika aku harus mati, kau akan menjadi pil hari ini, kata Yun Xiao tanpa ragu. Xing Yang Kun merasakan tekanan dari segala arah, seolah saat ini dia sedang dipadatkan. Dia kini tampak putus asa, dan dia memerintahkan aura miliknya untuk menghancurkan tripod milik Yun Xiao. Aura itu berwujud seperti api iblis dan hendak menghancurkan tripod ungu. Tapi Xian Duo tahu apa yang harus ia lakukan. Dia muncul di sana dan membelah api milik Xing Yang Kun. Bajingan, kalian semua benar-benar lancang. Aku adalah ahli martial grandmaster yang terhormat. Bahkan jika aku bertemu dengan Kaisar Dux Flame, aku tidak perlu berlutut. Beraninya kalian sekumpulan semut mempermainkanku. Sekarang walau aku harus mati, aku akan membawa kalian semua. Permata Yuan Pin. Teriak Xing Yang Kun yang kemudian tubuhnya membengkak dan dari dadanya muncul sebuah permata berwarna kemerahan. Itu adalah artefak Xuan untuk menghancurkan diri. Melihat ini, Xian Duo mulai gentar. Karena dia tahu daya hancur itu tidak akan mudah untuk ditangani. Namun saat dia melihat Yun Xiao, saat ini Yun Xiao masih berdiri tegap dan tidak berniat untuk menghindar sama sekali. Baik Yun Xiao ataupun Xing Yang Kun, keduanya berniat untuk saling menghabisi saat ini. Tapi sayang sekali, layaknya kaca yang terus diisi oleh air panas, pada akhirnya tubuh Yun Xiao pun kini retak dan darahnya menyembur keluar dari setiap retakannya. Yun Xiao telah mencapai batasnya. Padahal tinggal selangkah lagi dia bisa mengekstrak Xing Yang Kun. Sedangkan di sisi lain, Xing Yang Kun akhirnya meledakkan permata Yuan Pin dan mengakibatkan ledakan besar. Yun Xiao tidak bisa menghindar, dan di saat kritis ini matanya memadat. Dia melihat punggung seorang laki-laki yang berdiri tegap melindunginya. Orang ini tidak lain adalah Chen Dazeng. Paman Chen? Bajingan, kau selalu saja bertingkah sombong dan bodoh. Padahal kau tahu musuhmu berniat untuk meledakkan diri, tapi kau bahkan tidak mencoba lari. Chen Dazeng muntah darah sambil memarahi Yun Xiao. Lari? Bukannya aku tidak mau lari. Aku memang berniat untuk menggunakan seluruh tubuhku untuk menghabisi orang itu. Cukup. Kau bajingan bodoh. Kedepannya jangan coba-coba kau melakukan sesuatu yang ada di luar kemampuanmu lagi. Aku sudah berutang nyawa padamu. Jadi hari ini aku melunasinya. Sungguh aku berterima kasih padamu. Aku sudah tersiksa oleh Frosky selama bertahun-tahun. Kupikir aku akan mati di dalam ruang rahasia milik keluarga Li. Tapi kau muncul. Kau bukan hanya menyembuhkanku, tapi kau membukakan jalan untukku dan keluargaku. Kalau dipikir-pikir lagi, hari-hari yang lalu terasa sangat indah. Sekarang, akhirnya aku bisa mati dengan terhormat di medan perang. Hei, Paman Chen, berhentilah bercanda. Chen Dazeng berkata lagi. Nak, selamat tinggal. Jaga Chen Zhen untukku. Tolong sampaikan juga salamku pada kakak Li. Perlahan tubuh Chen Dazeng terkulai dan dia pun akhirnya jatuh. Hei, Paman Cheng, ini tidak lucu. Berhentilah bercanda. Tiba-tiba Yun Xiao merasakan sakit di jantungnya. Dan saat ini, Chen Dazeng jatuh dari kapal Tiger King menuju ke permukaan tanah. Yun Xiao tidak bisa bergerak. Dia melihat Chen Dazeng kini jatuh dari ketinggian. Sementara, Xing Yang Kun rupanya dia masih bisa bertahan setelah meledakkan diri. Meskipun saat ini tubuhnya penuh dengan luka. Xing Yang Kun melihat bahwa Yun Xiao pun masih selamat. Bajingan, kau hanya semut di ranah martial master. Bagaimana bisa kau belum mati? Sialan,
Lihat saja aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Xing Yang Kun berlari ke arah Yun Xiao. Lalu saat sudah dekat, Xing Yang Kun terhenti saat melihat sosok bayangan di belakang Yun Xiao. Akhirnya aku bisa menerobos ke ranah Grandmaster. Aku buru-buru keluar untuk menunjukkannya padamu. Tapi, inikah pesta penyambutannya? Sialan. Apa orang tua bodoh ini yang berani membuat kekacauan saat aku tidak ada? Sepertinya aku memerlukan sedikit peregangan. Kata sosok yang ada di belakang Yun Xiao, yang mana dia tidak lain adalah Xiao Qingwang. Akhirnya, setelah mengkonsumsi 2 buah pil pemberian Yun Xiao, saat ini Xiao Qingwang menerobos ke ranah Grandmaster. Namun, melihat semua kekacauan ini, dia benar-benar marah. Tubuh dan bajunya kini seolah terbakar oleh api yang mengerikan. Qian Duo terkejut. Dia tahu bahwa Xiao Qingwang beberapa hari lalu masih ada di bawahnya. Tapi hari ini, dia sungguh telah menjadi seorang ahli di ranah martial Grandmaster. Sementara itu, Xing Yang Kun menjadi panik. Dia buru-buru melarikan diri. Tapi dalam sekejap, Xiao Qingwang sudah mengejarnya dan menghantamnya dengan satu pukulan. Xing Yang Kun terlempar. Lalu dia kembali dikejar oleh Xiao Qingwang. Xiao Qingwang terus menghujani Xing Yang Kun dengan pukulan bertubi-tubi. Hingga akhirnya, Xing Yang Kun tidak tahan lagi. Ada terlalu banyak luka yang ia miliki sampai dia ada di ujung tanduk. Dan pada akhirnya, dengan putus asa, Xing Yang Kun kembali meledakkan diri. Namun, kali ini tubuhnya benar-benar hancur sampai dengan ke akarnya. Xiao Qingwang. Dia segera berdiri di jalur yang menuju ke arah Yun Xiao. Lalu, ditambah dengan perisai yang dibuat oleh Qian Duo serta juga Hong Bin. Xiao Qingwang tahu bahwa Xing Yang Kun sudah tiada sekarang. Dan setelah ledakan itu selesai, Xiao Qingwang segera mendarat ke kapal Tiger King dan kemudian membawa Yun Xiao. Sementara untuk pengaturan kota setelah perang besar ini, Xiao Qingwang menyerahkannya pada Hong Bin. Dan untuk keamanan kota, dia juga mempercayakannya pada Xian Duo kalau memang itu diperlukan. Dan kemudian, Hong Bin segera mengambil alih dan melakukan pengaturan untuk segera memperbaiki kondisi kota. Sementara itu sekarang, Xiao Qingwang membawa Yun Xiao dan juga Meng Wu untuk dirawat di dalam monumen dewa. Sementara Chen Dasheng diserahkan pada Li Chunyang. Di dalam monumen dewa ada formasi kehidupan yang sebelumnya digunakan untuk memulihkan Jimeng. Sekarang, baik Zhang Qingfan dan juga Su Han berusaha untuk mengendalikan formasi itu untuk menyembuhkan Yun Xiao serta Meng Wu. Ini sungguh sangat sulit. Mereka saat ini bahkan tidak memiliki pil yang cukup kuat untuk memulihkan mereka berdua. Jika hanya mengendalikan formasi itu saja, Xiao Qingwang bahkan mengatakan bahwa ini tidak ada bedanya dengan mengisi ulang lautan dengan menggunakan sebuah gelas. Semua kini terlihat sedih. Li Chunyang pun telah kehilangan sahabatnya. Banyak orang yang khawatir pada Yun Xiao. Dan Meng Pai sendiri, dia kehilangan kakak tersayangnya. Dia sungguh merasa sangat bersalah. Semuanya terjadi karena dia tidak bisa melindungi kakaknya. Dia kemudian memutuskan berlari. Dia mengambil telur yang sebelumnya dibelikan oleh Yun Xiao. Kini, Meng Pai memutuskan untuk mengurung diri di salah satu gua terdalam di tempat ini. Semua orang menjadi pusing. Mereka tidak punya cukup metode. Bahkan, Su Han dan Zhang Qingfan juga berniat mengambil pil yang ada di dalam cincin milik Yun Xiao. Namun sayang sekali semuanya sia-sia. Memang benar bahwa cincin penyimpanan itu hanya akan terbuka dengan menggunakan soul power dari pemiliknya.
Karena itu membukanya secara paksa itu juga sangat sulit. Tapi pada akhirnya Xiao Qingguang pun marah. Dia tidak tahan lagi. Satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil adalah dengan menghancurkan cincin itu. Meskipun ketika dia melakukannya, pasti akan ada banyak material yang hancur karena ledakan ruang dan waktu. Tapi, hanya inilah cara yang tersisa. Karena itu, saat ini Xiao Qingguang meminta semua orang untuk bersiap dan membantu. Mereka harus segera mengambil apapun yang bisa mereka ambil dari dalam cincin sebelum pada akhirnya dihancurkan oleh ledakan ruang. Singkat cerita, Xiao Qingguang pun mulai mencurahkan kekuatannya untuk menghancurkan cincin itu secara paksa. Mereka semua kini bersiap. Dan saat Xiao Qingguang memecahkan cincin itu, seluruh harta yang ada di dalamnya pun terlihat. Semua orang dengan penuh kemampuannya segera mengambil apa yang bisa mereka dapatkan. Sebelum akhirnya terjadilah ledakan ruang. Cara ini akhirnya berhasil. Meskipun dari semua harta yang ada di dalam cincin itu, hanya ada sepertiganya yang terselamatkan. Xiao Qingguang kemudian meminta Zhang Qingfan dan Su Han untuk segera melakukan penilaian dan mencari barang yang bisa mereka gunakan. Dan akhirnya mereka menemukan satu pil yang mungkin bisa membantu. Pil itu diberikan pada Yun Xiao dan segera tubuh Yun Xiao pulih seperti sedia kala. Sayangnya saat ini Yun Xiao belum juga sadarkan diri. Rupanya cara ini pun gagal. Mereka kembali berdiskusi dan Zhang Qingfan serta Su Han, mereka akhirnya mengingat sesuatu. Mereka mengatakan bahwa sebelumnya mereka menemukan sebuah resep dari pil penyembuhan tingkat 4 yang ada di gudang istana kerajaan. Mungkin dengan menyempurnakan pil ini akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk memulihkan Yun Xiao. Karena itu, pada akhirnya keduanya segera bergegas pergi untuk memurnikan pil. Sementara yang lain menunggu di sana. Di sisi lain, di kota Martial Flame sekarang, semua orang saling bergotong royong untuk memperbaiki kota. Setelah melihat pertarungan Yun Xiao, mereka tidak lagi punya niat untuk melarikan diri. Bahkan saat ini mereka justru semakin antusias untuk tinggal di kota ini. Bagaimanapun pertarungan yang mereka lihat itu adalah pertarungan yang menakjubkan dan membuat semua orang semakin menghormati penguasa kota mereka alias Yun Xiao. Lalu, untuk saat ini kota Martial Flame disegel untuk sementara waktu. Orang luar tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kota. Dan di tengah semua kesibukan itu, Qian Duo kini mengamati pekerjaan semua orang. Jujur dia masih tidak habis pikir bahwa seorang Martial Master bintang 9 bahkan bisa mengimbangi seorang Martial Grandmaster. Bahkan, jika dia yang ada di posisi Xiang Kun, dia pasti sudah mati oleh karena Yun Xiao. Tapi semua ini justru semakin membuat Qian Duo bertanya-tanya. Siapa sebenarnya sosok Yun Xiao dan siapa sebenarnya orang yang ada di belakangnya? Sementara itu Hong Bin yang juga ada di sana menjawab bahwa dia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya penguasa kota mereka. Lagi pula memang belum ada setengah bulan sejak kedatangan Yun Xiao sebagai penguasa kota. Tapi Hong Bin yakin dan dia menaruh kepercayaannya pada Yun Xiao. Hong Bin tahu Yun Xiao akan membawa kota Martial Flame menjadi lebih besar. Bahkan mungkin mereka akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di seluruh dataran Tianwu. Ini memang terdengar seperti impian seorang bocah. Bahkan Qian Duo pun tampak meragukannya. Tapi Hong Bin, dia membuka mata Qian Duo. Dia mengatakan bahwa penguasa kota mereka hanyalah seorang Martial Master. Tapi melihat kemampuannya yang sebesar ini, bukankah itu juga hal yang mustahil? Belum lagi melihat kecepatan kultivasinya. Bagaimanapun, dengan semua fakta ini,
mengejar puncak bukanlah sesuatu yang mustahil. Itulah kepercayaan diri dari Hong Bin. Lalu setelah mengatakan semua itu, Hong Bin pergi dan pamit pada Qian Duo. Sementara sekarang, Qian Duo tampak menghela nafas panjang. Puncak. Jika semua orang begitu mempercayaimu, maka sepertinya aku juga akan mempercayaimu sekali ini saja, kata Qian Duo sambil melihat pil yang sebelumnya diberikan oleh Yun Xiao. Berhasil! Berhasil! Kini Zhang Qingfan dan Su Han berlari karena mereka berdua telah berhasil menyempurnakan pil yang mereka sebutkan sebelumnya. Lalu Zhang Qingfan segera memberikan pil itu pada Yun Xiao. Tapi 6 jam sudah berlalu. Tidak ada tanda-tanda apapun yang membuat mereka semua kebingungan. Dan kemudian, kedua alkemis itu berniat untuk pergi. Mereka ingin menyempurnakan pil yang lebih baik lagi. Tapi kemudian Xiao Qingwang menghentikan mereka. Tunggu, lihat ada perubahan pada arai ini, kata Xiao Qingwang. Dan segera, energi kehidupan dalam jumlah besar meledak, dan itu sungguh menyegarkan. Namun tidak ada dari mereka yang boleh menghirupnya, karena semua energi kehidupan ini harus diserap oleh Yun Xiao dan juga Meng Wu. Kemudian, arai pun aktif siang dan malam. Semua orang terus menunggu, sampai pada hari berikutnya, Yun Xiao akhirnya membuka mata. Master Qingfan, Master Su, pil kalian mungkin tidak bisa memulihkanku sepenuhnya. Tapi karena pil kalian, aku bisa memulihkan sedikit kesadaranku. Karena itu, aku bisa mengendalikan seluruh arai ini dan memulihkan lukaku. Karena itu, terima kasih, kata Yun Xiao. Kini semua orang bersemangat dan bahagia atas sadarnya Yun Xiao. Sementara di sisi lain, Meng Wu masih belum sadarkan diri. Luo Yunsang bertanya, dan Yun Xiao menjawab bahwa Xiang Kun telah menghancurkan jiwa dari Meng Wu. Karena itu, kalau mereka tidak bisa menemukan Nursery Sing Wood, maka mereka tidak akan pernah bisa membangunkan Meng Wu ke depannya. Tapi, selama ada Yun Xiao, semuanya tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan semua itu, Yun Xiao lalu kemudian bangun dan berjalan keluar. Tapi sebelum jauh, Yun Xiao bertanya, di mana kakeknya? Dia tidak melihat keberadaan kakeknya. Kemudian ayahnya lah yang menjawab bahwa saat ini kakeknya bersama dengan Chen Dazeng. Yun Xiao mengerti. Lalu dia segera mencari keberadaan mereka berdua menggunakan informasi di dalam monumen dewa ini. Lagi pula Yun Xiao adalah dewanya di dalam monumen dewa ini. Setelah menemukan mereka berdua, Yun Xiao lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi melihat mereka." Melihat sikap tenang dari Yun Xiao, semua orang merasakan kepedihannya. Dia baru 15 tahun tapi dia bisa bersikap sebijak ini. Semua itu membuat orang-orang terpukul. Lalu Xiao Qingwang berkata pada semua orang, "Jangan hanya berdiri di sini. Ayo pergi berkultivasi. Mungkin dalam waktu dekat kita akan menghadapi pertarungan yang lebih ganas. Jangan sampai kita menjadi bebannya di masa depan." Mendengar itu wajah semua orang tampak serius dan mereka pun segera pergi berkultivasi. Sementara di sisi lain, Yun Xiao telah menemukan kakeknya. "Kau sudah sadar," kata Li Chunyang. "Ya, beberapa saat yang lalu," kata Yun Xiao yang kemudian berjalan mendekat dan berdiri di samping Li Chunyang. "Nah, apa kau tahu hal yang paling menyakitkan di dalam hidup?" tanya Li Chunyang. Yun Xiao menggelengkan kepalanya. "Hal yang paling menyakitkan di dalam hidup adalah saat kau tidak lagi bisa mabuk seberapapun banyak kau telah minum. Dan setelah aku menjadi seorang Martial King,
aku tidak pernah lagi bisa mabuk. Sial. Li Chunhyang kini bercucuran air mata. Tenang saja. Nanti aku yang akan membuatkanmu sebotol anggur yang bisa memabukkan. Tidak peduli setinggi apapun tingkatanmu, akan kubuatkan satu, kata Yun Xiao dengan tenang. Mereka memang tidak membicarakan Chen Dazeng, tapi keduanya masih merasakan sesak setelah kematian dari Chen Dazeng. Setelah di sana untuk beberapa waktu, Yun Xiao akhirnya keluar dari monumen dewa. Dia bertemu dengan wakil penguasa kota. Saat ini wakil penguasa kota memberikan daftar korban jiwa dalam perang kali ini. Banyak dari mereka yang adalah rakyat sipil. Meskipun ada beberapa juga dari inti surga dan juga Heaven Resolve. Setelah melihat semua itu, Yun Xiao kemudian memerintahkan untuk memberi mereka semua kompensasi. Bagi rakyat sipil yang terluka dan meninggal, mereka harus mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Sementara untuk pasukan inti surga dan Heaven Resolve, mereka yang mati akan menerima ganti rugi 100 kali lipat. Ganti rugi akan diberikan kepada keluarga mereka langsung, atau kalau mereka tidak punya keluarga, maka akan diberikan pada keluarga jauh mereka. Dan untuk pemberian kompensasi ini harus diberikan langsung oleh wakil penguasa kota dan juga Hong Bin. Itu adalah tugas khusus dari Yun Xiao. Setelah memberikan semua pengaturan itu, Yun Xiao tahu bahwa dia tidak bisa stuck di situ saja. Sudah saatnya untuk melangkah lagi. Lalu, Yun Xiao bertanya pada Jia Rong tentang tugas yang ia berikan sebelumnya. Jia Rong rupanya diberikan tugas oleh Yun Xiao supaya mengajukan pinjaman pada Ling Er dan juga Tetua Yin. Karena itu, sekarang Jia Rong memberikan laporan bahwa Tetua Yin hanya bisa meminjamkan 50.000 primordial stone tingkat atas. Dan setelah itu, dia mengatakan kalau dia tidak akan bisa dihubungi untuk beberapa waktu karena dia harus melakukan perjalanan jauh. Sementara, Ling Er juga hanya bisa meminjamkan 50.000 primordial stone tingkat atas. Melihat semua respon ini, Yun Xiao tahu bahwa Tetua Yin pasti mencoba melarikan diri. Sementara Ling Er sepertinya belum sepenuhnya berinvestasi pada dirinya. Namun, pemikiran itu sedikitnya patah setelahnya, karena seorang pelayan datang memberikan sebuah slip giok. Ketika Fang Yuan melihat isinya, rupanya itu adalah Ling Er. Dia memberikan informasi tentang Supreme High Palace dan juga keluarga Xingyang. Jadi meski Ling Er tidak bisa berinvestasi pada Yun Xiao, namun dia memberikan informasi yang Yun Xiao sangat butuhkan. Dan setelah itu Yun Xiao pun tersenyum. Sekarang adalah waktunya untuk mencari uang. Sebelumnya, Yun Xiao telah mendapatkan undangan dari Supreme High Palace yang seharusnya diberikan pada Sekte Locus. Namun, saat ini Yun Xiao akan menggunakan undangan itu untuk dirinya sendiri, meskipun dia tetap akan mengatasnamakan Sekte Locus. Dan setelah itu, Yun Xiao kemudian memutuskan untuk pergi dengan menggunakan kapal perang seorang diri. Nah, sekian dulu recap dari The Ultimate of All Ages. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Semoga kalian tetap sabar untuk menantikan recap dari The Ultimate of All Ages. Terima kasih, see you again di next video, dan bye!